wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dalam pembelajaran Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran kita awali, kita mulai dengan doa dulu ya. Sembari berserah diri pada Allah, semoga pembelajaran kita dijadikan Allah SWT. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke ya. 1, 2, 3. Pancasila, akulah patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, 1, 2, 3. Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Awasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah min ahlil badri ya Allah. Baca Al-Qur'an ya. Sudah kenal Al-Qur'an? Lihat di mading ya, di layar. Al-Qur'an ya. Quran surah Al-Qur'an ya. Itu merupakan satu di antara surah yang ada dalam Al-Qur'an. Surah dalam Al-Qur'an semuanya 114. Ini salah satunya. Surah nomor berapa? 101. Nah, Al-Qur'an surah ke-101. Quran surah Al-Qur'an ini artinya hari kiamat. Jumlah ayatnya 11 ya. Kemudian apa kandungannya? Apa itu? Sentuhan terhadap hati agar teringat huru hara kiamat, tentang guncangan yang luar biasa di hari tersebut, hari kiamat ya. Ya, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat di Quran surah yang lain. Nah, Bapak semua, pada kesempatan ini nanti kita akan coba belajar ini berkaitan dengan surah ini, membacanya, menulisnya, ya, menghafalkannya. Cuman Bapak menyadari kita ini dalam belajar kemampuan kita, kompetensi kita kan beda. Jadi Bapak tidak hanya ingin membuat kalian pintar, tapi Bapak juga harus tahu pelajaran bagaimana yang kalian bisa, supaya kalian bisa sama-sama sukses ke depan. Mungkin di antara kalian ada yang pandai membaca, ada yang pandai menulis, ya kan? Ada yang pandai umpamanya menghafal. Semuanya itu merupakan bakat kita masing-masing yang terus dikembangkan. Nah, pada kesempatan ini Bapaklah yang berkewajiban untuk mengembangkan itu supaya bakat itu bisa sukses ke depan nantinya, ya. Oke. Dan Quran surah Al-Qur'an ayat 1 sampai 4. Nah, ini lihat di layar, ya. Nah, sebelum membaca ini, kita disunahkan dalam Islam kalau membaca Quran harus membaca ta'awuz. Apa ta'awuz? Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Nah, ini namanya taus namanya ya. Nah, baru berikutnya basmalah. Kalau ta'awuz itu karena dia hadis boleh dibaca rame-rame. Tapi karena bismillah dan Al-Qari'ah itu Quran, bacanya tadarus. Apa itu tadarus? Bacanya harus gantian. Nah, contoh, Bapak dulu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cara bacanya ada 3 panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu namanya mat. Cara membaca panjang. Nah, ini nggak Bapak tuliskan di sini karena langsung aja Quran surah Al-Qari'ahnya. Karena bismillah itu merupakan pembatas antara satu surah dengan surah lain. Nah, ada Bapak di surah ini ada yang bisa baca? Pernah dengar kalimat ini? Tentu pernah. Waktu sholat berjamaah dibaca oleh Pak Imam. Sholat yang mulai tarawih ya, sholat isya, sholat maghrib. Ayo, nah ini coba sebelum Bapak bacakan, ada yang ingin coba baca. Ya, mana yang pandai baca? Kanaya, silahkan. Zahra, Aki, coba nomor 1, apa bacanya? Bisa? Belum? Ya, harus semangat ya kan? Ini udah jam siang ya, udah mulai ngantuk ya. Oke, Bapak contohkan. Ya, nanti Bapak membaca 1, kalian ikut ya. Oke, silakan perhatikan. Al-Qari'ah bahas ya. Nah, ini kita sudah baca dan berartinya. Coba kita perhatikan baca yang benarnya. Karena Al-Quran itu kata Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Mufassirin memahami tartil itu baca Quran harus pakai arti. Berapa panjang? Iya, cakep 1. Al-Qari'ah 1 yang panjang. Betul, Zara. Yang kedua, Mal-Qari'ah. Berapa yang panjang? 1 juga. Yang pertama itu ma itu panjang, tapi karena bertemu dengan alif lam, ma itu jadi pendek. Mal. Kalau sekiranya dipotong ma al-qari'ah, tapi enggak begitu. Jadi sambung. Mal-Qari'ah. Jadi yang panjang tetap 1. Ya, yang ketiga qari'ah. Berapa? 3. Ma pertama, ro kedua, ko ketiga. Ya. Yang pertama panjang, kedua panjang, ketiga panjang. Cuman yang pertama lebih panjang karena ada tanda di atas tidak ada panjang. Berikutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Berapa panjang? 4. Biar kita hitung ya. Yauma yakun 1. Ini panjang, cuman nggak dibaca panjang. Makanya wajib bunyilah. Berapa yang panjang? 4, tapi yang diakui cuma 3. Yang 1 tidak, tapi bukan panjang, bukan mat namanya. Ikhfa namanya ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya. Ada 4, 3 panjang, 1 hanya sebatas dibaca panjang tapi bukan ilmu panjang atau ilmu mat dalam ilmu tajwid. Oke, saya ya. Yuk kita ulas dalam kajian ilmu tajwidnya. Ya. Nah, Al-Qari'ah. Di sana ada alif lamnya, namanya alif lam komari, komariah. Mal-Qari'ah. Ada alif lam lagi, alif lam apa? Komari, komariah. Wa ma apa itu mat jais. Mat asli bertemu dengan alif namanya mat jais. Wa ma ro-nya apa? Mat badal. Ya, apa badal? Pengganti mat asli. Man ko-nya itu mat asli. Iya. Yauma yakunya itu mat asli. Nun itu namanya wajib guna, wajib berdengung. Nasu, nanya itu mat asli ya. Kal faro mat asli lagi. Mabthus mat arid lis-sukun. Mat asli bertemu satu huruf berhenti namanya mat arid lis-sukun.
Baru yang keempat, watakukunya itu man asli, nun jiba, alif lam itu man alif lam qamariyah, jiba man apa tadi, man asli. Ini si Kanayan, si Zahra, si Zaki. Jadi Zaki itu tulisannya ditebelin ya. Si Kanaya sama si Zahra ada yang menghafal, ada yang membaca. Ya, bisa kan? Ini kan kelembarannya kan? Oke. Jadi coba kita sepakati dulu ya untuk kelanjutannya. Si Zaki mewarnai tulisan itu kan? Karena Zaki membaca dan menghafalnya apa ya? Apa dah? Udah pakai pulpen aja. Iya. Pulpen ditebeli itu yang bapaknya ya. Oke, si Kanaya sama si Zahra salah satu. Ada yang menghafal, ada yang membaca. Coba mana? Yang menghafal siapa? Dah. Ya. Ya, kan udah hafal melahirkan ya kan? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul iya. Iya. Iya, oke. Tuh Kanaya. Sekarang Azhara. Ya. Iya, oke. Nah, Zaki yang bacanya apa ya kan? Nah, belum pandai. Ya, artinya coba Zaki. Fokus pendampingannya yaitu observasi kelas untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, yang mana nantinya kita akan mencoba untuk penilaian observasi praktik pembelajaran ya Pak. Kita lakukan ya Pak. Oke, kira-kira Pak, menurut Bapak ini apa saja proses yang sudah berlangsung selama 1 bulan ini Pak, 1 bulan terakhir, proses belajar kita 1 bulan terakhir, terus rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, ya kan? Terus hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Kalau yang lalu itu kan kita teringat saya belajar itu berpusat pada siswa. Nah, bersiswa terus kita berusahakan. Kemudian belakangan setelah kita belajar kembali ke siswa, ternyata siswa itu punya kualitas kapasitasnya beda-beda. Nah, dalam kondisi siswa yang berbeda-beda itu, kita juga harus bisa mensikapi mereka juga berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan. Karena nanti kalau disamakan, contoh macam tadi, dia nggak bisa membaca, kita paksa-paksa, akhirnya nggak mengaji lagi, nggak mau sekolah lagi, terbebani dia. Nah, tapi ketika dia dikasih beban, udah dia ini aja gambar dulu.
Ketika udah cinta dia dengan menggambar, menulis kaligrafi itu, baru ke depan kita sikit-sikit kita tata, kita benahi kekurangannya itu. Insya Allah lambat laun dia sama-sama bangkit. Jadi dari pertama kita belajar kembali ke siswa, kemudian merujuk ke bakat-bakat siswa, baru kita usahakan bagaimana bakat siswa, kualitas bakat siswa itu kita bantu, kita dukung supaya sukses ke depan. Jadi itu diterapkan. Untuk sementara ini saya mungkin diantaranya seperti itu, bagaimana mendukung bakat siswa kita. Pembelajaran apa itu kira-kira? Dengan bakat-bakat siswa itu, jadi kita bisa tahu dia sampai di mana, pemahamannya ke mana, itu kita sebut apa tuh biasanya? Pembelajaran yang bagaimana? Kalau ini tadi kan berbeda-beda itu berdiferensiasi kan, sesuai dengan perbedaan-perbedaan mereka. Jadi kadang-kadang ada siswa itu baca Quran bisa, tapi ketika bergerak, praktek wudu, praktek sholat, nggak bisa pula, payah gitu. Jadi ada berarti mungkin ini modelnya seperti ini. Udah, biarkan dulu bakat mereka kita dukung terus sampai mereka merasa nyaman dengan yang dia miliki itu, baru kita arahkan supaya mereka sama-sama bangkit sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan kurikulum yang diberikan kepada kita. Tapi nggak bisa serta-merta kita paksakan, sedikit-sedikit kita tahapkan. Kemudian kemarin ada juga pembelajaran berkaitan dengan ketika siswa melakukan kesalahan, itu kita coba terapkan dengan cara tidak memberikan hukuman. Walaupun saya kadang-kadang kalau ngajar senang bisa megang roll gitu, megang rotan untuk nunjuk gitu. Tapi walaupun demikian kadang anak-anak ketika udah megang udah takut duluan, takut dipukul. Maksudnya kita diajarkan sebagai pembelajaran untuk saat sekarang ini dihindari menghukum. Cuman terkadang tidak semua anak itu ketika tidak diberikan hukuman mau pula patuh. Di situ dituntut kita sebagai seorang guru bagaimana memberikan uraian penjelasan supaya siswa itu ketika belajar dengan kesadarannya, ketika berbuat baik dengan kesadarannya, ketika menghindarkan kejahatan dengan kesadarannya. Memang tuntutan seperti itu agak berat sih, tapi diusahakan sedikit-sedikit. Terus sementara ini saya coba terapkan seperti itu. Kadang-kadang masuk ke lokal, ada di dunia maya itu sengaja tuh diserain semua itu di ruangan itu. Masuk, loh bu, pak, kok berserak semua? Ini mana kita? Akhirnya mereka, udah angkat sana, angkat sini. Alhamdulillah ruangan itu jadi bersih kembali. Kita menuntut anak-anak itu sampai di mana memorinya itu kesadaran ini ruangan kita, supaya kita nyaman di dalamnya itu, sama-sama kita benahi. Jangan semua ini bebankan kepada pak gurunya aja, pak gurunya yang nyapu gitu. Jadi alhamdulillah ada yang udah kelas 3 sekarang ini, kalau masuk, pak saya nyapu pak, seneng saya gitu. Tapi latihnya dari kemarin, dari kelas 1 udah coba kita ajarin nyapu. Sekarang udah mulai menawarkan diri, pak saya nyapu pak, bagus. Jadi itu sesuai juga ya Pak dengan pembelajarannya yang basic ya Pak. Iya. Yang terakhir itu kalau nggak salah apa ya pembelajarannya? Yang kesadaran itu, kesadaran ini. Kesadaran. Proses pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional itu. Jadi ketika anak itu melihat ruangannya berserak, walaupun berserak itu kadang-kadang sengaja diserak gitu, supaya ada nggak memori ini kesadaran di antara. Karena ada namanya emosional, ada intelijensi. Saya sebagai guru dari tahun 2000 belajar ngajar gitu ya, itu saya perhatikan anak-anak itu ada yang pintar, malas, ada yang kurang pintar, rajin. Nah, itu artinya apa? Tidak selamanya orang yang intelijensinya itu bagus, emosionalnya juga bagus. Nah, dan tidak selamanya yang mungkin intelijensinya itu rendah, emosionalnya jelek. Terkadang malah bagus. Jumpa di jalan pak, orang biasa. Intelijensinya pintar, yang cerdas, malah kalau jumpa kita diem aja. Wah, beda ya gitu. Nah gitu. Jadi begitulah hidup itu. Jadi kita dituntut dalam khusus sebagai pendidik itu menggali sisi-sisi positif yang dimiliki oleh peserta didik. Karena masing-masing itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Dituntut bagi kita yang baik itu, yuk kita bangkitkan. Saya teringat pesannya KHD